Teknik penguatan kuno, Bab 41 King Bei vs Lan Yan petik terbalik R. Meskipun kompetisi tidak memiliki batasan dalam hal jumlah orang yang dapat dikirim oleh klan, klan hanya akan memilih orang-orang yang minimal telah berkultivasi ke kelas 6 dari alam prajurit bela diri. Alasannya karena perbedaan antara kelas 5 dan kelas 6 bisa dikatakan sebagai tebing besar pertama yang akan dihadapi oleh para pembudidaya. Penggarap kelas 5 paling banyak bisa dianggap manusia yang sedikit lebih kuat. Hanya ketika seseorang menerobos ke kelas 6, mereka akan dianggap telah menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Akibatnya, tidak peduli berapa banyak prajurit bela diri kelas 5 yang dikirim, mereka semua tidak akan berdaya melawan prajurit bela diri kelas 6. Mereka hanya akan dikalahkan dengan santai hanya dengan satu gerakan, seperti telur yang menabrak batu. King Hu adalah pesaing pertama, dan karena dia baru saja menerobos ke kelas 6 dari alam prajurit bela diri, dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya yang ditemukan di arena. Segera setelah dia masuk, lawan dengan usia yang sama telah memasuki arena. Mungkin karena King Hu dengan tangan kosong, lawannya juga tidak membawa senjata apapun saat memasuki arena. Klan King, King Hu. Klan Lan, Lan Xing. Setelah kedua petarung melakukan perkenalan diri, Situ Nantian dengan lembut mengumumkan pendahuluan pertempuran. King Sui tidak yakin apakah King Hu telah mempelajari teknik bela diri lain dari klan King, tetapi dia yakin bahwa teknik yang digunakan King Hu saat ini tidak lain adalah tinju cepat soliter yang dia ajarkan padanya. Di mata King Sui, serangan dan kuda-kuda yang dilakukan oleh King Hu tampak sangat kikuk, tetapi tampaknya itu cukup untuk melawan Lan Xing. Penonton di bawah arena dapat mengetahui bahwa dalam hal tingkat kekuatan, kecepatan serangan, dan gerakan tubuh, King Hu berada di bawah Lan Xing. Namun, hanya berdasarkan teknik tinju aneh yang dia gunakan, King Hu mengandalkan kedua tangannya yang gesit untuk bertahan melawan Lan Xing, dan bahkan berhasil membuat Lan Xing mundur satu langkah. Setelah pertukaran itu, kedua belah pihak mundur, dan Lan Xing berdiri di samping dengan alis berkerut sambil meremas-remas tangannya yang mati rasa, seolah-olah shock. Tidak memberi lawannya waktu untuk beristirahat, King Hu bergegas maju sambil dengan hati-hati mempertimbangkan jalur serangan terbaik. King Hu sudah bisa dianggap memiliki pengetahuan tentang lokasi titik akupuntur terlemah tubuh manusia dan meridian penting. Namun, ketika dia menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama, meskipun mengetahui posisi dan kelemahannya, kemungkinan menyerang pada titik akupuntur tertentu tidak tinggi. Meski begitu, eksekusi King Hu sangat brilian, dan setelah pertukaran kedua Lan Xing tercengang. Meskipun tangannya mati rasa, Lan Xing dengan paksa mengepalkan jarinya, dan meraung saat dia bergegas menuju King Hu. Tampaknya dia telah mempelajari pelajarannya, dan ingin bergantung pada kecepatan dan gerakan tubuhnya yang menguntungkan untuk bertarung dengan King Hu daripada bertarung langsung. King Hu dengan tenang bertahan meskipun kecepatan Lan Xing. King Hu tahu bahwa jika Lan Xing ingin mengalahkannya, itu sama sekali tidak mudah. Setiap kali Lan Xing ingin menyerang King Hu, dia harus berada dalam jangkauan tinju menakutkan King Hu. King Hu sedikit mengangkat tangannya dan menyiapkan tinjunya, memberikan serangan yang menghancurkan setiap kali ada kesempatan. Lambat laun, reaksi Lan Xing semakin lambat, sementara serangan tinju King Hu semakin gesit. Ini adalah efek yang disebabkan oleh pengalaman pertarungan yang sebenarnya. Karena peraturan melarang serangan yang akan menyebabkan kematian, dan sebagai tambahan karena tidak ada kebencian antara King Hu dan Lan Xing, King Hu menahan diri untuk tidak menyerang salah satu titik akupuntur mematikan yang terletak di area kepala lawannya. Menunggu waktunya, dan menunggu kesempatan yang tepat, King Hu akhirnya melompat ke depan, dan mengejutkan lawannya. Menggunakan lengannya yang gesit untuk mengeksekusi teknik tinju cepat soliter, dia memposisikan dirinya di belakang Lan Xing dan dengan terampil menusuk titik akupuntur Tianzu, Fu Fen, Dazu, Fei Yu, 1, di sekitar daerah leher belakang Lan Xing. Bahkan King Sui terpesona oleh eksekusi anggun King Hu. Ketika King Hu melihat ke atas, King Sui menunjukkan persetujuannya dengan matanya, dan dengan sedikit senyum di bibirnya, dia sedikit menganggukkan kepalanya ke arah King Hu. Setelah pertarungan, Klan Lan mengirim dua lagi prajurit bela diri kelas 6 yang dikalahkan oleh King Hu dengan cara yang sama terampilnya. Pada titik ini, tidak hanya klan lain yang dikejutkan oleh penampilan King Hu, bahkan generasi kedua dan ketiga dari klan King-nya sendiri merasa bahwa dia luar biasa. Secara bertahap, King Hu dikalahkan oleh prajurit bela diri kelas 7. Ada kemuliaan bahkan dalam kekalahannya. Setelah itu, prajurit bela diri kelas 7 dari klan Tong mengalahkan prajurit bela diri kelas 7 dari klan Lan, tetapi mereka pada gilirannya kalah dari seorang gadis dari klan Feng. Di akhir pertarungan prajurit bela diri kelas 7, Lan Yaner adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak ada orang yang bisa menandingi dia di bawah kelas 8.
Melihat wanita pantang menyerah yang dia cintai berdiri di arena, perasaan pahit muncul di hati King Hu. Memang, Lan Yaner adalah si jenius kecil yang menjadi kebanggaan klan Lan. Bahkan King Yang dan King Hui telah menderita kekalahan di tangannya. Momen singkat kemuliaan yang dibawa King Hu ke klan King, dengan cepat menghilang saat klan Lan mencuri pusat perhatian. Melihat Lan Yaner yang saat ini bersemangat tinggi dan menunjukkan sikap arogansi yang tidak terikat berdiri di atas panggung. Setelah dia mengalahkan prajurit bela diri kelas 7 lainnya di puncak kelas 7, King Bei menggertakkan giginya dan melompat ke arena. Lupakan saja, membiarkan anak kecil ini mengalami rasa sakit karena kekalahan hanya akan bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. King Hai berkata dengan getir. Meskipun ada jarak antara Lan Yaner yang berada di puncak kelas 7, serta King Bei yang baru saja melangkah ke kelas 7, King Bei tidak menunjukkan rasa takut saat dia menyipitkan matanya dan mengunci pandangannya ke Lan Yaner. Lan Yaner telah sepenuhnya matang karena dia telah melewati masa pubertas, dan dapat dianggap mempesona oleh laki-laki di mana saja karena mereka terpikat oleh ekspresi genit dalam tatapannya. Sebagai perbandingan, King Bei adalah mawar yang belum sepenuhnya matang, yang memancarkan perasaan murni dan lincah. Kamu bukan lawanku, hanya dengan patuh mundur, kakak perempuan tidak akan tega melihatmu kesakitan. Lan Yan petik terbalik tersenyum lebar, dengan matanya yang berbinar, saat mereka menyempit menjadi bentuk bulan sabit. Ah, sayang sekali. Bahkan dia lebih tua, karakternya jelas bukan favorit saya. Terlebih lagi, King Hu jatuh cinta padanya. King Sui berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam, saat dia menatap wajah Lan Yaner yang mempesona. 10 gerakan. Aku hanya perlu 10 gerakan untuk mengalahkanmu. Jika Anda masih belum dikalahkan saat itu, saya akan mengakui kekalahan. King Bei berkata dengan tenang saat kata-katanya membuat semua orang di antara hadirin terkejut. Bahkan King Sui tersambar petir. Dia selalu menganggap King Bei sebagai domba kecil yang lembut, dan sepertinya tidak demikian. King Bei sebenarnya berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Mungkin proklamasi itu telah mempermalukan Lan Yaner, karena dia tidak menyangka King Bei akan bertindak begitu berani. Saat senyumnya membeku di wajahnya, dia dengan muram berkata, "Oh begitu, sebaiknya kamu berhati-hati." Lan Yaner menghunus pedang tajam berwarna biru muda yang telah mengalahkan banyak orang lainnya. Warna pedang itu sejernih air, sehingga bisa disamakan dengan mata jernih seorang wanita. Sebagai tanggapan, King Bei mengeluarkan satu set sarung tangan yang terbuat dari rantai dan melengkapinya. Sarung tangan itu menutupi seluruh lengannya. Dia mencondongkan kepalanya untuk melihat Lan Yaner yang menunggu. King Sui tahu bahwa sarung tangan rantai yang digunakan King Bei terbuat dari sutra ulat sutra es yang hanya ditemukan jauh di wilayah utara. Itu tahan terhadap luka dan tebasan dari senjata biasa. Di bawah arena, sebelumnya ketika King Hu bertarung, King Bei telah memberitahu King Sui tentang asal-usul rangkaian sarung tangan rantai ini. Itu dibeli oleh King Luo, dan hanya ada satu pasang di dalam klan King. Itu bisa dianggap sebagai senjata di atas rata-rata, karena pengguna masih bisa bergerak lincah dengan perlengkapannya, dibandingkan dengan terbungkus sarung tangan berat yang terbuat dari emas dan baja yang memperlambat pengguna. Saat King Bei pertama kali bergerak, King Sui tercengang. Tidak hanya King Sui, bahkan seluruh klan King juga. Siapa yang tahu bahwa King Bei telah mencapai tahap awal dari langkah teratai klan King. Menggabungkan Lotus Step bersama dengan Solitary Rapid Fist, itu benar-benar pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Tentu saja, itu tidak akan cukup untuk menjamin keterkejutan seperti itu. Apa yang benar-benar luar biasa, adalah eksekusi Solitary Rapid Fist oleh King Bei bahkan lebih spektakuler dari eksekusi King Hu sebelumnya. Sepertinya King Bei telah memahami esensi sebenarnya dari kata, soliter dan cepat, dan benar-benar memahami esensi klasik dari kumpulan teknik tinju ini. King Bei sebanding dengan macan tutul yang ganas, lincah dan gesit, namun dia juga memiliki kekuatan yang sombong. Dia meninggalkan penonton terengah-engah kagum saat dia maju menuju Lan Yaner. Tidak heran bocah kecil ini berani mengeluarkan proklamasi seperti itu. Sepertinya dia ingin menggunakan tekanan pertempuran psikologis dalam kombinasi dengan wawasan yang dia pahami untuk menghancurkan Lan Yaner secara menyeluruh. King Sui menyadari hal ini saat dia melihat tubuh kecil King Bei memberikan serangan dengan tekanan dari Gunung Tai, saat dia perlahan mendorong Lan Yaner kembali. Untuk menang dalam pertarungan, seseorang harus menapaki jalan sempit keberanian menuju kemenangan. Saat ini, deskripsi ini paling baik menggambarkan situasi antara Lan Yaner dan King Bei. Serangan rumit King Bei sebanding dengan badai topan. Lengannya bisa disamakan dengan ular, saat dia menyerang tanpa ampun. Langkah ke-8. King Bei berkata, saat tubuhnya melintas saat dia menghindari sapuan horizontal pedang Lan Yaner.
Setelah terbiasa dengan serangan pedang Lan Yaner, King Bei tidak membuang waktu lagi. Saya telah melihat semua teknik Anda, katanya sebelum dengan gesit bergegas maju dengan kecepatan bintang jatuh, dan tanpa ampun memukul tinjunya ke Tian Tu Acu Point 2. Lan Yan petik terbalik R, yang membuatnya pingsan. Ini adalah jurus ke-9 King Bei. Teknik penguatan kuno, bab 42 satu gerakan. Setelah King Bei mengalahkan Lan Yaner, para penonton semua terdiam sejenak. Bahkan King Luo agak malu, menatap kepala klan Lan Yu. Cucu perempuannya sendiri sebenarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan angin kencang yang menyapu dedaunan, dan mengalahkan si jenius, Lan Yaner yang 2 tahun lebih tua darinya. Lan Yu berdiri di sana tanpa bergerak karena bingung, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengatur beberapa orang lain dari klan Lan untuk membawa Lan Yaner yang tidak sadarkan diri dari arena. King Bei tidak terus berdiri di arena, dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum melompat turun dari panggung. Aku hanya di sini karena aku tidak tahan dengan kesombongannya. Setelah mengatakan kedamaiannya, King Bei meninggalkan arena. Tapi kata-kata yang dia katakan telah bergema di gendang telinga Lan Yu, saat dia diam-diam berkata di dalam hatinya, bocah kecil, tindakanmu barusan bisa dianggap lebih lancang dan sombong daripada Yanerku. Terlepas dari persaingan antara berbagai klan besar, mereka semua masih perlu bergantung satu sama lain saat mereka bekerja sama untuk menjaga dan memelihara desa King. Untungnya, King Bei masih cukup muda sehingga meskipun kata-katanya terkesan arogan, nada di belakang mereka tampaknya memiliki sedikit kenakalan di dalamnya. Selanjutnya, wanita rubah dengan sosok montok dan sepasang mata Phoenix dari klan Feng menutup mulutnya saat dia tertawa ringan, yang langsung menghilangkan suasana canggung. Melirik sepasang mata yang menawan itu, King Sui tidak bisa tidak merasakan sensasi terbakar yang jahat di pinggangnya, saat jantungnya bergetar dan matanya bersinar dengan keinginan. Sungguh sayang, aku tidak tahu pria beruntung mana yang bisa memeluknya untuk tidur di malam hari. Lihatlah puncak kembar raksasa itu. Ya dewa, wajah dewasa dan menggoda itu dikombinasikan dengan tatapan genit yang melintas melalui sepasang matanya yang menawan, bagaimana mungkin ada pria yang menolaknya. King Sui berbisik, terpesona. Setelah itu, arena dibagi oleh King Zi dengan seorang wanita jangkung dan ramping dengan sosok montok dari klan Feng. Dilengkapi di tangannya, ada 2 cakra yang berwarna merah menyala. Senjata yang dipilih King Zi untuk digunakan benar-benar membuat King Sui takjub. Ini karena senjata yang digunakan King Zi sebenarnya adalah kapak keperakan besar dengan ketinggian yang mirip dengan King Zi. Lebar kepala kapak mencapai sekitar sepertiga dari tubuh manusia, sepenuhnya menutupi area dada dan perut manusia. King Sui memperkirakan bahwa berat senjata itu seharusnya sekitar 150 jin. Kapak besar yang tampak mengesankan itu juga memancarkan tekanan psikologis tertentu, menyebabkan lawan sedikit panik saat mereka melihat senjata sebesar itu. Segera setelah itu, keduanya mulai berduel. Baru setelah mereka berdua mengumumkan nama mereka, King Sui tahu bahwa gadis dari klan Feng yang menggunakan 2 cakra sebagai senjatanya bernama Feng Yan petik terbalik Fei. Setelah percakapan pertama, King Sui tahu bahwa jika tidak ada insiden tak terduga, kemenangan akan jatuh ke tangan King Zi. Seperti yang dia duga, King Zi sama sekali tidak sederhana. Melihat cara dia memegang kapak besar, seperti burung layang-layang yang terbang melintasi langit, tidak ada tanda-tanda kecanggungan yang biasanya dikaitkan dengan penggunaan senjata berat seperti itu. Wawasannya tentang jalan kapak telah menembus ke alam yang kebanyakan orang biasa tidak akan bisa capai. Sebagai perbandingan, Lan Yan petik terbalik Fei berada dalam posisi yang sedikit lebih sulit. Sebagai seorang wanita, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan King Zi. Jika bukan karena kelincahannya yang luar biasa, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama oleh King Zi. King Zi dengan tenang menjalankan tekniknya, tanpa ada tanda-tanda tergesa-gesa dalam tindakannya. Jika dia terlalu ingin menang, Feng Yanfei mungkin memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi kecerobohannya. King Zi dengan tenang bertahan, baik itu dalam jumlah kekuatan atau kecepatan serangan, setiap serangannya dieksekusi dengan sempurna. Saudara King Zi, saya mengakui kekalahan saya. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. Feng Yanfei mundur saat dia berkata dengan sikap yang sangat tenang dan bermartabat, menatap King Zi dengan sedikit kekaguman di matanya. Terima kasih telah membiarkan saya menang. King Zi tersenyum ramah. Saya berharap Brother King Zi beruntung dalam pertempuran berikutnya. Jika Anda bebas, adik perempuan ini ingin bertukar lebih banyak petunjuk dengan Anda. Feng Yanfei berkata dengan malu-malu sambil membalikkan tubuhnya dan menuruni arena. Cacal, oh, terdengar dari para penonton. Bocah kecil terkutuk ini benar-benar merasakan gejolak asmara di tengah kompetisi. Pemimpin Feng Clan yang cantik dengan lembut tersenyum. Setelah itu,
Dia melirik King Luo yang tertawa bahagia saat dia sedikit menganggukkan kepalanya ke arah pemimpin klan Feng. Saat kompetisi berlanjut, King Zi dicocokkan dengan pria lain. Baru kemudian pria itu menyadari bahwa King Zi memang menunjukkan belas kasihan ketika dia berduel dengan Feng Yanfei. Kapak besar dengan kekuatan yang mirip dengan tornado menyapu arena. Sangat sedikit dari prajurit bela diri kelas 8 yang bisa bertahan lebih dari 10 ronde saat menghadapinya. Manusia akan selalu cenderung tertarik pada orang yang memiliki kekuatan. Terutama ketika kekuatan ledakan seperti itu dilepaskan dengan niat membunuh, yang merupakan pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Meskipun kekuatan King Zi saat ini jauh dari tirani, itu sudah cukup untuk membuat penonton memandangnya dengan cara baru. Senyum di wajah King Luo tidak pernah berhenti. King Hu, King Bei dan sekarang, King Zi, semuanya telah menyebabkan matanya bersinar dengan cemerlang, memberikan contoh bagi mereka yang berada di generasi ketiga. Sebagai perbandingan, Lan Yu dari klan Lan dan pria parubaya dari klan Tong menggelengkan kepala dengan putus asa. Terutama Lan Yu, si jenius kecil yang cantik dari klan Lan sebenarnya telah kalah dari seorang gadis yang 2 tahun lebih muda darinya. Belum lagi sekarang, anggota klan Lan yang dikirim untuk melawan King Zi semuanya dihancurkan dengan kejam. Seolah-olah King Zi untuk sementara memiliki kekuatan surgawi. Tubuhnya yang kokoh meledak dengan kekuatan yang ganas, dia tampak seperti seorang jenderal yang gagah berani membantai musuh-musuhnya untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Ada lebih dari beberapa tatapan yang hilang dalam kegembiraan saat mereka terpaku pada kerangka berototnya. Gadis remaja mana yang tidak ingin memiliki suami seperti itu? Melihat senyum King Zi yang baik, suara pujian yang keras bersama dengan teriakan kegembiraan dari gadis-gadis remaja tak henti-hentinya terdengar dari bawah arena. Dunia ini benar-benar gila. King Sui menggelengkan kepalanya saat dia mengamati penonton. Tiba-tiba ada keheningan saat prajurit bela diri kelas 9, Tong Gang, melangkah ke platform arena dengan pedang baja hijau di tangannya. King Sui mengamati penonton, karena dia tahu bahwa pedang adalah pilihan senjata yang populer bagi orang-orang di dunia 9 benua. Memang, lebih dari separuh penonton adalah pengguna pedang. Berbenturan dengan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, kecepatan dan tingkat keganasan yang ditunjukkan King Zi sebelumnya, mulai berkurang. Kesenjangan antara perbedaan dalam kultivasi bukanlah lelucon, dan perbedaan tingkat kekuatan sangat jelas. Perbedaan satu tingkat sebanding dengan celah kanal besar, sangat menyebabkan para pembudidaya tidak dapat menyeberang. Tentu saja, masih ada pembudidaya yang bisa mengalahkan seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi, tetapi tingkat kemunculannya dapat dibandingkan dengan bulu burung phoenix dan tanduk jerapah. Itu sangat jarang terjadi. Pedang baja hijau Tonggang melepaskan semburan serangan pedang yang sebanding dengan gelombang laut yang berat. Setiap kali pedang dan kapak bentrok, gelombang energi pertama dari serangan pedang akan memblokir kapak besar King Zi, sedangkan gelombang kedua, dengan kekuatan yang mirip dengan yang pertama, akan langsung menyerbu ke arah King Zi. Akhirnya, setelah bertahan selama beberapa waktu, cadangan energi King Zi berangsur-angsur berkurang saat dia akhirnya dikalahkan. Namun, dia telah mendapatkan rasa hormat dari penonton saat suara dorongan dan tepuk tangan hangat terdengar saat King Zi keluar dari arena. Kompetisi berlanjut, Feng Sishui mengalahkan Tonggang, tetapi akhirnya menyerah pada Lan Ye. Mereka semua adalah pengguna pedang, tetapi setelah mengamati pertarungan mereka, King Sui mendengus jijik. Tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia merasa bahwa serangan pedang yang ditunjukkan oleh prajurit bela diri kelas 9 dari klan lain itu sangat buruk di matanya. Pedang mereka terlalu lambat dan kaku. Penantang terakhir yang menantang Lan Ye, adalah jenius dari klan King, King Yu. Melihat King Yu, King Sui tidak bisa menahan nafas. Kekokohan tubuh King Yu, terutama punggung dan pinggangnya, bisa disamakan dengan harimau dan beruang. Dan terutama bisepnya, setidaknya 30% lebih besar dari King Zi. Senjata pilihannya adalah sepasang palu raksasa, masing-masing sebanding dengan ukuran kapak besar keperakan milik King Zi. Palu itu sangat misterius. Seseorang tidak dapat mengatakan bahan apa yang telah digunakan untuk membuat dua palu, yang bersinar dengan cahaya hitam redup. Bahkan para penonton tercengang, tingkat kekuatan generasi ketiga klan King itu gila. Apakah ada kebutuhan bagi mereka masing-masing untuk menggunakan senjata raksasa seperti itu? King Zi dan King Anda berdua adalah putra King Jiang, jadi mereka adalah saudara-saudara. King Yu yang merupakan prajurit bela diri kelas 10, hanya mengeksekusi satu gerakan dari dua palu raksasanya sebelum memaksa Lan Ye keluar dari arena. Memegang kedua palu, dia melesat ke arah Lan Ye, saat dia berputar seperti gasing yang berputar. Tarian kedua palu itu begitu cepat sehingga tidak meninggalkan celah, dan terkoordinasi dengan baik sehingga bahkan tidak dapat ditembus oleh angin.
Pada saat ini, senyum muncul di wajah orang-orang dari klan King. Satu serangan, hanya dengan satu serangan, King Yu telah memaksa Lan Ye keluar dari kompetisi. King Yu bahkan menahan diri ketika dia menyerang. Jika bukan karena dia menahan diri, meskipun menjadi prajurit bela diri kelas 9, bahkan Lan Ye akan dihancurkan di antara palu kembar. Setelah hening sejenak, teriakan dan sorakan fanatik terdengar dari para penonton. King Yu berdiri di atas arena, dengan wajah penuh kelicikan yang mirip dengan goblin. Seiring dengan kerangka tubuh yang besar itu, dia memancarkan pesona seperti iblis saat gadis remaja meneriakkan persetujuan mereka dalam kegembiraan. Namun, setelah itu, wajah yang akrab dengan King Sui muncul di arena dan dengan dingin berseru, "Aku juga ingin bertarung." "Bu Fan, hentikan omong kosongmu." Situ Nantian dengan ringan berkata. "Lupakan saja, karena Bu Fan sudah menginjakan kaki di arena, biarkan anak-anak bermain bersama." Lan Yu berkata sambil tersenyum. Karena kakak Lan berkata begitu, bagaimana dengan yang lainnya?" Situ Nantian memandang para hakim saat dia meminta pendapat mereka. Hakim lainnya dengan cepat setuju, setelah semua situasi ini cukup umum. Satu gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, itu akan dihitung sebagai kekalahanku. Situ Bu Fan mencibir. Di mata King Sui, Situ Bu Fan tampak seperti badut, dengan bodohnya mengatakan pernyataan yang tidak masuk akal seolah-olah dia mencoba membuat penonton kagum. Teknik penguatan kuno, bab 43 serangan luar biasa King Sui. Satu gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, itu akan dihitung sebagai kekalahanku. Situ Bu Fan mencibir. Di mata King Sui, Situ Bu Fan tampak seperti badut dengan bodohnya mengatakan pernyataan yang tidak masuk akal dan mencoba untuk membuat penonton kagum. Namun King Sui tahu bahwa terlepas dari megalomania Situ Bu Fan, dia seharusnya melihat kekuatan bela diri King Yu, namun, dia masih berani memasuki arena dan membuat pernyataan seperti itu. Tingkat kultivasi Situ Bu Fan seharusnya berada di puncak alam prajurit bela diri, atau mungkin dia telah menembus ambang batas jenderal bela diri. King Yu, melihat pria tampan dan sangat arogan di depannya, tiba-tiba merasakan dorongan untuk menghancurkan palu kembar di kepala Situ Bu Fan. King Sui tidak merasakan apa-apa selain jijik ketika dia melihat senyum memuakkan yang terpampang di wajah Situ Bu Fan. Sungguh yang sok. "Ayo nak, aku akan memberimu 3 gerakan pertama, jika tidak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerangku." Setelah mendengar itu, King Yu memasang ekspresi jahat di wajahnya. Dia tidak membuang waktu, dan bergegas ke depan sambil memegang palu kembarnya dengan kekuatan yang sangat besar. Cepat dan penuh energi. Situ Bu Fan mirip dengan daun yang mengambang di tengah tornado saat dia dengan tenang menyingkir ke kiri, menyebabkan serangan King Yu meleset. Langkah pertama, setelah mendengar provokasi Situ Bu Fan, King Yu memotong kedua palunya dengan kecepatan yang sebanding dengan kilat ke arah Situ Bu Fan. Masih mencibir, Situ Bu Fan dengan ringan mundur dalam sekejap, dan melanjutkan provokasinya. Langkah kedua, tepat ketika Situ Bu Fan selesai berbicara, pada saat dia menghindari serangan palu kembar, King Yu menggabungkan kedua palu kembar bersama-sama dalam posisi yang menyerupai karakter Yi. Itu membentuk senjata dengan lebar lebih dari 5 meter, saat dia mengeksekusi teknik angin puyuhnya, berputar seperti gasing berputar, sekali lagi melaju ke arah Situ Bu Fan. Untuk sesaat, arena itu sendiri terguncang oleh kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh teknik yang ditampilkan King Yu. Namun, Situ Bu Fan mengeksekusi teknik gerakan tubuhnya yang aneh, mengambil setengah langkah maju, mundur, kiri dan kanan. Menghindari dampak palu dengan margin setipis kertas. Begitulah tingkat penguasaannya sehingga dia bahkan punya waktu di tengah serangan ganas King Yu untuk mengubah arah serangan palu. Langkah ketiga. King Yu meraung lagi. Tidak diketahui apakah dia panik, atau bersorak untuk dirinya sendiri saat dia menggerakkan palu kembarnya lagi, dan membidik daerah dada Situ Bu Fan. Pada saat ini, Situ Bu Fan melengkungkan bibirnya ke atas membentuk senyum yang tidak menyenangkan, saat dia menyerang dengan tinjunya. Saat dia menyerang, gelombang cahaya hijau lembut dipancarkan dari tinjunya, menyelimutinya, memberi kesan bahwa tinjunya benar-benar tumbuh dengan ukuran. Caca. Suara pertama terjadi saat kepalan tangan dan palu melakukan kontak, dan suara kedua terdengar karena King Yu tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Dia terlempar keluar arena dari dampak pukulan, membuatnya tidak sadarkan diri. Maafkan aku sudah menahan diri. Siapa yang mengira bahwa saudara King Yu sangat lemah sehingga dia secara tidak sengaja akan terluka olehku? Situ Bu Fan dengan ringan berkata sambil menatap kagum pada tinju yang dia gunakan untuk mengalahkan King Yu. Dasar yang sok.
King Sui tidak bisa tidak berpikir setelah dia melihat itu, kemarahan menutupi wajahnya. King Luo juga terpengaruh, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya yang normal. Setelah King Yu dibawa pergi untuk perawatan, semua anggota klan King memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Alam umum bela diri, dia pasti telah menembus alam umum bela diri. Sebuah suara rendah terdengar saat para penonton memulai diskusi mereka. Betapa mengesankan, dia benar-benar menggunakan satu serangan untuk mengalahkan King Yu, kurasa dia setidaknya harus menembus ke kelas 2 alam umum bela diri. Omong kosong, apa yang kamu tahu? Dari pengamatan saya, dia seharusnya berada di kelas 5 alam umum bela diri. Sepupu saya berada di Jenderal Bela Diri kelas 2 tetapi jika dibandingkan dengan Situ Bufan, dia masih agak kurang, balas seorang pemuda kurus. Ah, aku melihat kakak. Sepupumu benar-benar luar biasa, mungkin aku bisa berteman dengannya di masa depan. Tidak masalah. Pemuda kurus itu menjawab, aku ingin tahu apa yang sedang sibuk dengan sepupumu baru-baru ini, kapan dia punya waktu untuk bertemu. Oh, pasti dia punya waktu, tapi sayang sekali dia dibunuh 2 tahun yang lalu. Pemuda kurus menggelengkan kepalanya, mendesah dalam depresi. Pria yang sedang berbicara dengan pemuda kurus itu hampir muntah darah dan pingsan, orang mati, aku tidak mau bertemu orang mati Urk. Situ Nantian mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan yang meningkat di hatinya, dan hampir tidak bisa melakukannya. Bergumam pada dirinya sendiri secara rahasia, dia berkata, betapa sekelompok udik desa, berjuang untuk melihat siapa yang terkuat. Bahkan jika Anda yang terkuat jadi apa? Pada akhirnya, hanya dengan satu serangan, kamu masih dikalahkan oleh cucuku. Sungguh lelucon, buang-buang waktu. Sebagai hakim kepala, tidak mungkin baginya untuk tertawa terbahak-bahak, jadi rubah tua yang licik itu hanya bisa berpura-pura malu, terbatuk pelan. Berdiri di atas arena, dan melihat ekspresi kekaguman di wajah para penonton, senyum Situ Bufan semakin lebar. King Sui merasa ingin muntah melihat senyum memuakkan di wajahnya. Tidak tahan lagi, King Sui melompat ke arena. Itu kamu. Anda ingin menantang saya. Situ Bufan mengerutkan wajahnya. Dia berada di tengah-tengah berjemur di tatapan kekaguman ketika tiba-tiba, dia melihat pemuda lain melompat ke arena. Bukankah tindakan ini setara dengan menamparkan wajahnya, dan mencoba mencuri kemuliaannya? Melihat sok itu, King Sui sudah lama ingin meninju wajahnya dan membuatnya terkapar di tanah. King Sui. King Sui mendengar King Yi memanggil, dengan kekhawatiran menutupi wajahnya yang cantik. Memutar kepalanya, dia dengan tenang memberi isyarat pada King Yi, seolah menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Satu gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, itu akan dihitung sebagai kekalahanku. King Sui tahu bahwa cara terbaik untuk mempermalukan Sok, adalah dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk melawan mereka. Situ Bufan membenci King Sui bahkan saat mereka pertama kali bertemu. Dia merasa bahwa King Sui adalah ancaman baginya. Tunangannya sendiri, si King Zuang terkenal sebagai Putri Es. Dia tidak akan pernah melakukan percakapan dengan pria manapun, bahkan jika pria itu adalah tunangannya sendiri, Situ Bufan. Namun, untuk berpikir bahwa dia benar-benar berbicara dengan King Sui. Setelah mendengar King Sui mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dengan satu gerakan, Situ Bufan tertawa terbahak-bahak. Tetapi bahkan sebelum dia selesai tertawa, Situ Bufan tiba-tiba tersedak ketika dia mendengar kalimat berikutnya dari King Sui. Ayo nak, aku akan memberimu 3 gerakan pertama, jika tidak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerangku. King Sui dengan ringan berbicara, meniru sikap Situ Bufan sebelumnya. Para penonton tidak bisa lagi menahan diri saat mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Situ Bufan tahu bahwa kata-kata yang diucapkan King Sui ditujukan kepadanya, mengejeknya atas perilakunya sebelumnya. Semua kesombongan sebelumnya digantikan oleh rasa niat membunuh yang membara karena semua wajahnya hilang oleh tindakan King Sui. Dengan kemarahan memenuhi fitur wajahnya, Situ Bufan bergegas ke depan, menyerang dengan tinjunya ke arah area dada King Sui, tetapi King Sui yang mendapat bantuan dari langkah hantu, mirip dengan daun yang mengambang di tornado, meniru situ tindakan Bufan tadi, dan dengan ringan melangkah ke kiri. Langkah pertama, para penonton tercengang sejenak, tetapi dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Semua kata-kata dan tindakan King Sui di arena persis sama dengan apa yang telah dilakukan Situ Bufan sebelumnya. Ah, Situ Bufang tidak lagi memiliki ekspresi arogan dari sebelumnya, bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa setiap kali dia bertemu King Sui, dia akan dipenuhi dengan kemarahan yang tak dapat dijelaskan yang begitu kuat sehingga darahnya akan mendidih. Langkah kedua, King Sui dengan mudah menghindari serangan marah Situ Bufan.
Si Tu Bufan tidak lagi berani meremehkan musuh karena dia akhirnya menggunakan teknik tinju. Kedua tinjunya memancarkan gelombang cahaya hijau muda, meninju ke arah King Sui dengan kecepatan yang tak tertandingi saat dia mengurung King Sui dalam kebingungan bayangan tinju. King Sui secara lahiriah tampak berada dalam posisi yang sulit, tetapi batinnya tenang saat dia menggunakan langkah hantu, dan menghilang masuk dan keluar dari bayang-bayang, hanya menghindari setiap pukulan pada saat-saat terakhir yang memungkinkan. Langkah ketiga, King Sui meludahkan kata itu, menyebabkan kebencian Si Tu Bufan padanya naik ke langit. Dasar brengsek, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka jangan menghindar, mari kita langsung bentrok satu sama lain. Penuh dengan niat membunuh, boom, boom. Suara pukulan tinjunya bergema di udara saat Si Tu Bufan meningkatkan kecepatannya, dan melepaskan lebih banyak bayangan tinju di area vital kepala King Sui. Nampaknya Si Tu Bufan sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya maupun aturan lomba. Dia bertujuan untuk membunuh. Benar-benar marah, King Sui memelototi serangan Si Tu Bufan yang semakin putus asa. King Sui tidak lagi ragu-ragu dan sepenuhnya memasukkan kedua tangannya dengan kekuatan surgawi, mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno, saat dia secara eksplosif mengangkat kedua telapak tangannya ke udara. Dengan kekuatan 20.000 jin, dia menangkap lengan Si Tu Bufan di tengah-tengah bayangan tinju. Kaca. Suara pertama terjadi ketika dampak ledakan mematahkan kedua lengan Si Tu Bufan dari serangan itu. Suara kedua terdengar karena dampak ledakan telah langsung melakukan perjalanan ke daerah dadanya, yang menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar. Terakhir, suara ketiga terdengar tepat sebelum Si Tu Bufan menyelinap ke dalam pelukan ketidaksadaran yang menenangkan. Upaya King Sui membuat Si Tu Bufan terbang dari arena, dan akhirnya mendarat di tanah sejauh 10 meter. Kamulah yang ingin bentrok langsung denganku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. King Sui melirik kedua lengannya sambil malu-malu berkata, "Au, maafkan aku sudah menahan diri. Siapa yang mengira bahwa saudara laki-laki Bufan sangat lemah sehingga dia secara tidak sengaja akan terluka olehku." Petik 2. Namun, tidak ada tawa kali ini. Semua anggota penonton menatap diam-diam ke King Sui, seolah-olah suara mereka telah dicuri oleh situasi mustahil yang baru saja terjadi. Bahkan klan King menatapnya, seolah tersambar petir. King Sui dengan malu-malu menggaruk kepalanya, mengasumsikan ekspresi berperilaku baik sebelum berkata, "Aku hanya di sini karena aku tidak tahan lagi dengan kesombongannya." Di bawah arena, setelah mendengar itu, wajah King Bei yang menggemaskan mulai memerah karena tawa. Dia tertawa tak terkendali, bahkan setelah air mata mulai keluar dari matanya. Kalimat terakhir itu adalah apa yang dia katakan setelah dia mengalahkan Lan Yaner. Teknik penguatan kuno, bab 44 upacara kedewasaan. Setelah menyaksikan kemenangan tanpa celah King Sui atas Si Tu Bufan, King Luo sejenak terdiam, tetapi dia berhasil pulih. Melirik Si Tu Nantian yang berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya, berdiri di sana sambil tertawa canggung, setiap kali King Luo memikirkan kata-kata yang diucapkan King Sui setelah dia keluar dari arena, dia tanpa sadar akan merasa ngeri. Saya hanya di kelas 3 dari alam prajurit bela diri. Seperti semua orang tahu, saya sampah dalam hal kultivasi. Saya hanya berhasil menang hanya karena saya memiliki lebih banyak kekuatan kasar daripada yang lain. Petik 2. Bukankah ini setara dengan King Sui menamparkan wajah mereka yang telah berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya? Namun, King Luo menyukainya. Beginilah seharusnya seorang pria, kekuatan memutuskan segalanya, hanya dengan kekuatan yang cukup seseorang akan memiliki wewenang untuk berbicara. Si Tu Nantian ingin menemukan lubang dan menyembunyikan wajahnya. Bahkan setelah ribuan perhitungan, tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia tidak pernah berharap dirinya kehilangan fakta bahwa sampah ini, King Sui, dapat mengalahkan Si Tu Bufan. Baru sekarang dia tahu bahwa, sampah, yang diejek oleh semua orang di desa King sebenarnya adalah kartu as tersembunyi mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas, "King Luo, kamu rubah tua yang licik." Apa yang tidak diketahui Si Tu Nantian adalah bahwa King Luo juga tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari King Sui. Awalnya, rencana Si Tu Nantian adalah untuk membawa serta Si Tu Bufan, yang telah menembus ke kelas 3 alam umum bela diri untuk sepenuhnya menekan anggota klan King. Siapa yang tahu itu, sebaliknya terjadi sebaliknya, mengubah klan Si Tu menjadi lelucon dengan proporsi yang sangat besar sehingga bahkan dapat menyebar ke kota 100 mil. Setelah pertempuran berakhir, King Sui menjadi ahli termuda dari klan King. Dengan hanya menggunakan satu gerakan, dia membuat jenderal bela diri kelas 3, Si Tu Bufan pingsan. Kekuatan macam apa yang sebenarnya dia miliki? Minimal, untuk dapat melakukan seperti yang dia lakukan,
tingkat kultivasinya harus setidaknya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari situ Bufan. Sementara dia mendapat bagian dari pusat perhatian, King Sui tahu bahwa masalah akan segera menyusul. Pertama, jangan membicarakan hal lain, hanya menanyakan keluarganya saja akan membuatnya sakit kepala. Untungnya, King Sui telah lama mengantisipasi bahwa akan ada hari seperti ini, dan telah membuat persiapan untuk itu. Kebohongan yang dengan enggan dia berikan kepada King Yi di awal tahun akan menjadi cahaya yang membawanya keluar dari terowongan ini. Setelah King Sui turun dari panggung, dia bisa melihat ekspresi pada anggota klan generasi ketiga mulai dari kekaguman, keterkejutan, rasa hormat, dan bahkan pemujaan. Di masa lalu, anggota klan generasi ketiga akan selalu memandang King Yu, mengagumi tubuhnya yang berotot dan kekuatannya yang sulit diatur. Namun, baru sekarang mereka menemukan bahwa, sampah, di mata semua orang adalah orang yang jauh melampaui apa yang selalu mereka ketahui sebagai lambang kekuatan. Seseorang yang diam-diam menanggung kata-kata kasar dan siksaan mereka, menyembunyikan kekuatan sejatinya sampai ada alasan baginya untuk tidak lagi melakukannya. Bagaimana mereka tidak bisa tidak mengagumi King Sui? Semua orang di klan King tahu bahwa King Sui selalu mengeluarkan semua upayanya sampai mengabaikan makanan dan minuman, semua demi meningkatkan kultivasinya. Meskipun demikian, dia selalu dicap sebagai sampah. Jika dia tidak bekerja cukup keras, dan kekuatannya rendah, maka orang akan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang gelandangan yang malas. Jika dia telah bekerja lebih keras, tetapi tanpa perbaikan pada kultivasinya, orang hanya akan mengatakan bahwa dia bodoh dan bodoh. Sungguh, kekuatan adalah segalanya. Kelemahan berarti bahwa apapun yang dia lakukan, dia akan selalu salah. Jika dibandingkan dengan anggota klan generasi ketiga, generasi kedua dan King Luo hanya merasakan keterkejutan yang mendalam sehubungan dengan kehebatan yang ditampilkan King Sui. Seseorang yang memiliki kekuatan, namun dia rela dicap sampah. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh untuk meredam dirinya sendiri, dan menahan kesepian dan juga menderita komentar sarkastik dan gosip orang lain. Seorang pemuda berusia 15 tahun benar-benar memiliki ketabahan mental untuk menanggung semua itu. Setelah King Yi melihat King Sui, dia bergegas untuk memeluknya. Memikirkan bahwa anaknya ini memiliki kekuatan selama ini, namun memilih untuk menanggungnya. Anaknya benar-benar sudah dewasa. Dia tahu bahwa alasan mengapa King Sui menghabiskan begitu banyak upaya untuk berkultivasi adalah karena sebelumnya, tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat berkultivasi. Sekarang setelah surga memberinya kesempatan kembali, tentu saja dia akan mengambilnya. Apa yang King Yi tidak tahu adalah, alasan sebenarnya mengapa King Sui berusaha keras adalah untuk mencari ganti rugi untuknya. Sebuah ganti rugi karena diusir dari rumah sah suaminya. Jika dia mengetahuinya, bahwa upaya King Sui hanya untuk dirinya sendiri, dia mungkin akan terkejut. Sui Gege, kamu sangat kuat. Saya juga tidak tahan dengan tindakan memuakkan dari Sok itu, si Tu Bufan. Menderita delusi bahwa dia adalah yang terkuat di dunia. Dia hanya bau arogansi. Tapi sekarang, itu bagus. Sui Gege benar-benar menghancurkannya dengan satu gerakan, dan bahkan menyebabkan dia memuntahkan darah. Bahkan jika dia sembuh, semua wajah dan harga dirinya akan hilang. King Bei dengan gembira berbicara, seolah-olah dialah yang telah mengalahkan si Tu Bufan. Dia dengan bersemangat mengoceh saat senyum di wajahnya semakin lebar. Haha, bicara tentang dirimu sendiri. Xiao Bei, lebih baik kau menunggu Lan Yaner menemukanmu. Anda benar-benar menyebabkan dia menderita aib seperti itu. King Sui tertawa, saat dia menyela obrolan King Bei yang tak henti-hentinya. King Sui tahu bahwa pasti ada sesi interogasi. Segera setelah itu, seperti yang diharapkan, di bawah tatapan King Luo, King Sui sekali lagi berbohong tentang lelaki tua kuno di pegunungan yang pernah dia katakan kepada King Yi, kepada anggota lainnya dari generasi kedua. Meskipun mereka masih agak ragu untuk percaya padanya, hasil yang dia tunjukkan sebelumnya tidak bisa berbohong. Lagi pula, melihat adalah percaya bukan. Selanjutnya, King Sui terkenal karena menghabiskan banyak usaha dalam kultivasinya. Meski begitu, mereka masih ragu mengapa King Sui masih tidak dapat menembus lapisan ketiga seni teratai biru. Setelah mendiskusikannya selama beberapa waktu, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa tubuh King Sui tidak cocok untuk mengolah seni teratai biru. Setelah pertempuran, nama King Sui bergema di seluruh desa King, dan menjadi contoh generasi muda. Awalnya, ketika King Sui dicap sebagai sampah, dia sangat rendah hati dan tidak ada yang akan melihat dua kali padanya. Sekarang dia terkenal, tiba-tiba semua orang menyadari betapa indah penampilannya. Selama beberapa hari terakhir, King Sui menemukan bahwa ada banyak orang yang tidak dia kenal datang untuk berbicara dengannya.
Bahkan ada banyak wanita di desa yang meliriknya dengan malu-malu. Semua ini menyebabkan King Sui bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Selain itu, ada banyak lamaran pernikahan yang dibawa keluar, namun, semuanya ditolak oleh King Sui. Apa yang dia inginkan sekarang adalah dengan cepat mencapai ranah Xiantian. Setelah itu, pada hari ke-10 tahun baru Imlek, King Sui dan yang lainnya menjalani upacara kedewasaan. Upacara itu sangat penting di dunia 9 benua. Hanya setelah upacara mereka secara hukum dianggap dewasa. Menikah, memiliki anak, membangun keluarga dan memulai karir sendiri, semua itu hanya bisa dimaafkan setelah seseorang melewati upacara kedewasaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama upacara sangat sederhana, seseorang hanya harus tunduk pada langit, bumi dan leluhur mereka sebelum ditutup. Di samping King Sui, ada juga King San dan King Si yang menjalani upacara bersamanya. King San tidak menyukai kultivasi, jadi dia akan dikirim ke kota 100 mil untuk menjalankan beberapa bisnis di bawah klan King. King Si di sisi lain, bersemangat tentang kultivasi, tetapi sayangnya bakatnya terbatas, dan baru mencapai lapisan keempat seni teratai biru pada usia 16 tahun. Sebelum ini, semua orang mengira mereka bertiga akan dikirim keluar desa untuk membantu bisnis King Clan di kota 100 mil. Mereka tidak pernah berharap bahwa King Sui seperti permata bersinar yang jatuh dari bintang-bintang. Terutama King Luo, dia merasa bahwa situasinya terjadi terlalu cepat, seolah-olah itu tidak nyata. Awalnya setelah klan Situ menyebabkan penghinaan pada klan King, mengalahkan King Yu pada usia yang sama hanya dengan satu gerakan, tidak akan pernah ada yang mengira bahwa sampah keluarga benar-benar melompat keluar dan membalikkan keadaan di klan Situ. Pada saat itu, King Luo masih bingung, tidak bisa mempercayai matanya. Ah, kebahagiaan biasanya muncul di saat-saat yang paling tidak terduga. Upacara kedatangan usia berakhir dengan cepat, sekarang semua orang tahu potensi King Sui, bagaimana klan King mengirimnya hanya untuk menjalankan bisnis mereka. Bertentangan dengan harapan semua orang, King Sui sebenarnya mengajukan diri untuk pergi ke kota 100 mil dan membantu King Yi. Menghadapi banyak keberatan, termasuk King Yi, King Sui tidak mengalah. Begitu dia memutuskan sesuatu, King Sui jarang berubah pikiran. Pada akhirnya, dia harus menggabungkan kebohongan dengan kebenaran, dan memberitahu King Luo bahwa kultivasinya telah mencapai tahap kritis dan mungkin akan membantu jika dia keluar untuk mengalami hal-hal baru. Teknik penguatan kuno, bab 45 pil melumpuhkan surgawi. Perayaan tahun baru hanya akan selesai pada akhir bulan. Upacara kedatangan usia selesai pada hari ke-10 tahun baru. Klan King saat ini adalah yang paling bahagia yang pernah mereka alami. Terutama insiden King Sui, ketika dia mengalahkan si tubuh Fan yang arogan, sangat terukir di benak semua orang karena telah meningkatkan prestise mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Tinju cepat soliter, terutama ketika digunakan oleh King Hu dan King Bei, memiliki kekuatan di luar norma. Sudah menjadi rahasia umum bahwa King Sui adalah orang yang mengajarkan kuda-kuda kepada mereka. Anggota klan King lainnya hanya bisa menatap iri, tetapi terlalu malu untuk meminta King Sui mengajari mereka teknik ini. King Luo memiliki pandangan jauh ke depan, dia melihat manfaat dari tinju cepat soliter, dan terpesona oleh tekniknya. Dia sudah mendekati King Sui untuk membahas apakah King Sui bersedia mengizinkan semua anggota klan King untuk mengolah teknik tinju khusus ini. Salah satu poin utama adalah bahwa dengan mengembangkan sikap tinju cepat soliter, seseorang dapat mengasah kegesitan dan kelenturan anggota tubuh mereka. Ini hanya akan menguntungkan para anggota di masa depan karena mereka mulai mempelajari penggunaan senjata lain. Bagi King Luo, dia merasa bahwa teknik solitary rapid fist bukanlah rahasia yang dijaga ketat. Karena King Sui sudah mengajarkannya kepada King Hu dan King Bei, dia berharap King Sui mau meminta gurunya, orang tua kuno, untuk melihat apakah itu bisa diajarkan kepada anggota klan lainnya juga. Tidak masalah. King Sui menjawab dengan terus terang. Pertama, teknik itu dibuka ketika dia telah menembus teknik penguatan kuno. Dia tidak memiliki guru, orang tua kuno, untuk dibicarakan. Kedua, saat mengolah teknik solitary rapid fist, bakat sangat penting. Bahkan jika dia mencetak hard copy dan menyebarkannya ke seluruh desa, tidak akan banyak pengaruhnya. Juga belum lagi, orang-orang yang akan diajarinya, akan menjadi anggota klannya sendiri. Setelah King Yu pulih, dia tenggelam dalam depresi berat. Sebagai murid teratas dari generasi ketiga klan King, dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun dari si tubuh Fan. Tindakan ini menyebabkan seluruh klan King dipermalukan oleh tangannya. Melihat betapa tertekannya putranya, King Jiang mencoba mengangkat semangatnya dengan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi setelah ia pingsan. King Yu merasa bahwa keseluruhan cerita adalah omong kosong. Itu terlalu tidak percaya, terutama bagaimana King Sui mengalahkan si tubuh Fan hanya dengan satu serangan.
Jika bukan karena begitu banyak orang yang menyaksikan hal itu terjadi, tidak ada orang yang akan mempercayainya juga. Setelah mendengar ceritanya, King Yu mengumpulkan beberapa teman dekat dan bahkan pergi untuk memverifikasi cerita dengan Lan Ye dari klan Lan. Reputasi Lan Ye sebagai orang yang tidak berbohong akhirnya membuatnya percaya bahwa cerita itu benar. Hanya setelah verifikasi, King Yu tampaknya agak pulih dari depresinya. Lagi pula, bayangan wajah Sok Si Tubuh Fan terus membayangi pikirannya, seperti mimpi buruk. Mau tak mau dia meratapi kenyataan bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghantamkan palu kembarnya ke kepala Si Tubuh Fan. King Yu hanya bisa menyesali bahwa dia tidak bisa secara pribadi menyaksikan King Sui membodohi Si Tubuh Fan. King Yu selalu menjadi orang yang terburu. Bahkan sebelum dia pulih dari luka-lukanya, dia sudah melompat dari tempat tidurnya dan langsung bergegas mencari King Sui. King Jiang hanya bisa melihat siluet King Yu yang pergi dengan cepat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa itulah sifat putranya, dan tidak ada gunanya mencoba menghentikannya. King Sui terkejut karena akalnya ketika dia melihat King Yu yang tampak bingung berlari ke arahnya. Bukankah King Anda seharusnya berada di tempat tidur, pulih dari luka-lukanya? Bagaimana dia bisa berlari? Ai, King Yu, kamu harus istirahat dengan baik karena kamu terluka. King Sui berkata sambil tersenyum ketika dia melihat sepupunya yang lebih muda. King Yu menggelengkan kepalanya, saat dia langsung ke pokok pertanyaannya. Setelah saya mendengar bahwa King Sui Ge mengalahkan Si Tubuh Fan seperti anak anjing kecil, saya langsung merasa lebih baik. King Yu melirik King Sui, saat matanya berkilauan dengan gembira. King Sui tahu bahwa King Yu, sebagai lambang kekuatan dalam murid generasi ketiga, selalu memandang dan menghormati mereka yang lebih kuat darinya. Dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan ledakan, terbukti dari pilihan senjatanya. Hehe, aku sudah lama menganggap Muk megahnya menjengkelkan. Untungnya saya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya di arena. Bayangkan saja arogansinya sebelumnya, dan kemudian dikalahkan beberapa menit kemudian. King Sui tertawa terbahak-bahak saat dia mengobrol dengan King Yu. Hehe, suara menawan penuh tawa melayang. Bagaimana kalian berdua bisa merendahkan seseorang di belakangnya? King Yi telah mendengar percakapan mereka tentang Si Tubuh Fan, dan menahan keinginannya untuk tertawa secara terbuka saat dia dengan lembut mencaci maki mereka. Bungkam, Tante, King Sui, aku memberikan 6 buah kekuatan api 100 tahun lainnya kepada kakekmu. Dia sangat senang ketika dia melihat buah-buahan, dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan memberi Anda apapun sebagai kompensasi. King Yi berkata sambil tersenyum, dengan pancaran cahaya memenuhi kulitnya. King Sui tertegun sejenak. Dia tahu bahwa King Luo memiliki akses ke brankas harta karun, yang terletak di dalam ruang rahasia, yang menyimpan semua barang berharga yang diturunkan dari generasi awal klan King. Setelah King Sui pulih dari keterkejutannya, King Yi memberi isyarat kepada mereka berdua untuk mengikutinya untuk bertemu King Luo. King Yu, nanti setelah kamu bertemu kakekmu, ingatlah untuk meminta 2 buah padanya. Jangan khawatir, aku akan membantumu membujuk kakekmu. King Yi berkata kepada King Yu sambil menepuk bahunya. Dengan bibi di sini, pasti akan ada bagian untukmu. Terima kasih, bibi. King Yu sangat bersemangat sehingga seluruh wajahnya memerah. Dia selalu cenderung pada kekuatan. Sekarang dia tahu buah itu akan memberinya peningkatan 1000 jin dalam kekuatan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat tentang hal itu. Jika kekuatannya meningkat 1000 jin, paling tidak, dia tidak akan kalah telak dari Si Tubuh Fan. Setelah mereka tiba di kediaman King Luo, mereka melihat King Luo dengan santai menikmati harinya, menyirami tanaman di halaman rumahnya. Tubuhnya yang menjulang tinggi dan kokoh, sepertinya tidak menunjukkan usianya. Dia berusia di atas 100 tahun. Namun, mengingat umur ahli Hautian Puncak, dia hanya setengah baya. Sangat disayangkan bahwa King Luo selalu dikutuk oleh kesepian. Sejak istrinya meninggal, dia tidak pernah menikah lagi, dan bergantung pada dirinya sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Sekarang semua cucunya telah dewasa, anggota generasi kedua mendesak dan mendukungnya untuk menikah lagi. Namun, semua proposal perjodohan ditolak oleh King Luo. Ayah, kakek, baik King Sui dan King Yu menyapa King Luo. Hahaha, luar biasa. King Luo dalam mode yang sangat gembira, dan semua orang tahu alasan di baliknya adalah King Sui. Kemungkinan besar, setelah tindakan arogan Si Tubuh Fan, klan King akan lebih berdiri di kota 100 mil. Di masa depan ketika klan King melakukan bisnis mereka di kota 100 mil, mereka tidak akan berada di bawah tekanan terus-menerus seperti itu. Petik 2. Namun, sekarang berbeda. King Sui dengan mudah mengalahkan salah satu tuan muda dari 4 klan besar kota 100 mil, dan secara tidak langsung mempengaruhi harga diri mereka. Pasti ada banyak penantang yang menunggunya di 100 Miles City,
menunggu untuk melampiaskan amarah mereka. King Sui, karena Anda telah memberikan buah 100 tahun kepada kami, saya akan membiarkan Anda memilih barang apapun yang Anda suka dari perbendaharaan klan King. Lagi pula, kami tidak dapat menerima kebaikan Anda secara membabi buta tanpa memberi Anda sesuatu sebagai kompensasi. Kata King Luo. Ini adalah pertama kalinya King Sui masuk ke ruangan ini. Ruangan itu sederhana dan tanpa hiasan, dan hanya terdiri dari tempat tidur, rak buku, dan meja serta kursi. Kakek, apa yang kamu katakan, kita semua adalah satu keluarga. Meskipun buah 100 tahun sangat berharga, efeknya tidak dapat ditumpuk. Ini hanya hak bagi saya untuk menyerahkan mereka kepada Anda. Lagi pula, aku adalah bagian dari klan King. King Sui berkata dengan hangat, dengan nada keteguhan dalam suaranya. Kakeknya selalu memanjakannya. Dia masih bisa mengingat kembali ketika dia masih muda, dan King Luo telah pergi jauh-jauh ke kota 100 mil untuk membeli ginseng ungu 100 tahun untuk konsumsinya. King Luo sangat senang, tetapi meskipun demikian, dia masih ingin King Sui membuat permintaan untuk item yang mengatakan bahwa itu perlu, karena itu adalah aturan dari klan King. Mereka yang memberikan kontribusi akan dapat menerima hadiah. Melihat bagaimana tekad King Luo, dan anggukan kecil King Yi, menandakan persetujuannya, King Sui memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Kalau begitu, bisakah kakek memberiku pil divine yang melumpuhkan?